Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samila Mega Puspita dari kelas 5A ingin mempresentasikan tentang pemetaan bahan ajar dan handout untuk mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Irwan Bahadila MPD. Untuk yang pertama, saya akan membahas pemetaan bahan ajar. Pada pemetaan bahan ajar, di kolom pertama ada kompetensi dasar, yaitu 3.3 dan 4.3. 3.3 adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian ada 4.3, menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Kemudian di kolom selanjutnya ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Pada 3.3, indikator pencapaian kompetensi mencakup menjelaskan pengertian iklan, slogan, dan poster, kemudian menganalisis unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster, dan yang terakhir menentukan teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian 4.3 menentukan teks iklan, slogan, dan poster, menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, dan yang terakhir mempresentasikan hasil simpulan teks iklan, slogan, atau poster. Selanjutnya di kolom ketiga pada pemetaan bahan ajar ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar yang mencakup materi fakta. Materi fakta mencakup yang pertama, iklan, slogan, dan poster adalah hal yang berbeda. Yang kedua, iklan, slogan, dan poster merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah iklan, slogan, dan poster adalah alat untuk membujuk khalayak untuk membuat sesuatu. Selanjutnya ada konsep. Yang pertama, informasi teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, fungsi teks iklan, slogan, dan poster. Yang kelima, unsur-unsur pembentukan iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, ada materi prosedur. Yang pertama, memahami teks iklan, slogan, dan poster, menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, menuliskan hasil simpulan teks iklan, slogan, dan poster, dan yang terakhir mempresentasikan hasil simpulan teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir di kolom ketiga ada materi pokok. Yang pertama, menjelaskan pengertian iklan, slogan, dan poster, menganalisis unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster, menentukan teks iklan, slogan, dan poster, menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, dan yang terakhir mempresentasikan hasil simpulan teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya di kolom keempat ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Metodenya adalah yang pertama, penyampaian oleh guru, yang kedua penugasan individu atau kelompok, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir diskusi kelompok. Kegiatan pendahuluan itu dilakukan selama 15 menit, mencakup yang pertama, mengucapkan salam, menanyakan keadaan siswa, mengabsen siswa, menanyakan tugas, dan yang terakhir menjelaskan tujuan dari materi yang akan diajarkan. Lanjut ke kegiatan inti yang berlangsung selama 60 menit, mencakup guru menjelaskan pengertian maksud teks iklan, slogan, dan poster, guru menjelaskan persamaan dan perbedaan teks iklan, slogan, dan poster, guru menjelaskan fungsi teks iklan dan poster. Yang keempat, peserta didik mengerjakan latihan soal dengan cepat untuk memperkuat materi yang telah disampaikan. Yang kelima, guru menjelaskan unsur-unsur pembentukan teks iklan, slogan, dan poster. Yang keenam, guru memberi contoh bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketujuh, peserta didik diarahkan untuk memahami teks iklan, slogan, dan poster dan mulai menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir, peserta didik mempresentasikan hasil simpulan dari teks iklan, slogan, dan poster. Yang terakhir, kegiatan penutup berlangsung selama 15 menit yang mencakup yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran dari awal hingga akhir, kemudian guru menginformasikan kegiatan selanjutnya, berdoa, dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Di kolom terakhir dalam pemetaan bahan ajar yaitu adalah penilaian. Teknik penilaiannya adalah yang pertama sikap yang mencakup spiritual, sosial, kemandirian, dan gotong royong. Kedua, pengetahuan dengan cara
tes tertulis. Dan yang ketiga, keterampilan dengan cara presentasi. Bentuk penilaiannya latihan soal tertulis, yaitu soalnya yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, apa fungsi dari iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menjelaskan persamaan dan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, menyimpulkan isi iklan. Yang kelima, menyimpulkan isi slogan. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi poster. Nah, bentuk keterampilannya adalah menjelaskan kembali secara lisan atau mempresentasikan hasil diskusi, simpulan bahan ajar, yaitu berupa iklan, slogan, atau poster. Selanjutnya saya akan mempresentasikan handout mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi pokok, teks iklan, slogan, dan poster dengan kompetensi dasar 3.4. Sebenarnya handout ini sama dengan jamu, lebih spesifik dan bisa direalisasikan, yaitu dengan 3.3 sama dengan pemetaan bahan ajar, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster, dan 4.3 isi slogan dan poster. Selanjutnya juga ada IPK yang sama juga dengan pemetaan bahan ajar, menjelaskan pengertian, menganalisis, menentukan, kemudian menyimpulkan teks, dan mempresentasikan hasil simpulan. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Setelah mendengarkan dan mengamati teks iklan, slogan, dan poster yang dijelaskan, peserta didik dapat merumuskan pengertian dan menganalisis unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster dengan tepat. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelas tentang teks iklan, slogan, dan poster, peserta didik dapat mempresentasikan isi dari iklan, slogan, atau poster dan berbagi dengan percaya diri. Selanjutnya ada petunjuk pembelajaran. Yang pertama, diawali dengan kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Bacalah sumber belajar yang telah disediakan. Yang ketiga, catatlah informasi-informasi yang penting dan dari sumber yang telah disediakan. Dan yang terakhir, jika ada sumber informasi yang tidak dapat dipahami, bisa ditanyakan kepada guru. Selanjutnya ada peta konsep, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Dibagi dua, yaitu mencari informasi penting terkait dengan teks iklan, slogan, dan poster. Yang mencari informasi ini juga dibagi lagi menjadi dua. Yang untuk menyimpulkan dan mempresentasikan teks iklan dan slogan ini juga dibagi dua lagi, menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, mempresentasikan teks iklan, slogan, dan juga poster. Selanjutnya, tahukah kamu, iklan adalah teks persuasi yang menghadirkan perpaduan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara. Slogan adalah teks persuasif yang mengutamakan kehematan kata-kata dan ketepatan makna. Selanjutnya, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Dipajang di tempat-tempat umum, poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Yuk kita coba bedakan antara teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya ada materi fakta, yaitu iklan, slogan, dan poster adalah hal yang berbeda. Iklan, slogan, poster merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Iklan, slogan, dan poster adalah untuk membujuk khalayak untuk membuat sesuatu. Selanjutnya ada materi konsep, informasi teks iklan, slogan, dan poster, pengertian teks iklan, slogan, dan poster, perbedaan dan persamaan teks iklan dan slogan juga poster, fungsi teks iklan, slogan, dan poster, unsur-unsur pembentukan iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya materi prosedur, memahami teks iklan, slogan, dan poster, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya menulis hasil simpulan teks iklan, slogan, dan poster, mempresentasikan hasil simpulan teks iklan, slogan, dan poster. Materi pokoknya adalah menjelaskan pengertian iklan, slogan, dan poster, menganalisis unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster, menentukan teks iklan dan slogan dan poster, menentukan teks iklan, slogan, dan poster, menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, mempresentasikan hasil simpulan teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian ada soal sama juga dengan yang ada di pemetaan bahan ajar, menjelaskan apa yang dimaksud dengan iklan, slogan, dan poster, apa fungsi iklan, slogan, dan poster.
jelaskan persamaan dan perbedaan, kemudian menyimpulkan isi dari iklan, slogan, dan poster. Dan keterampilannya menjelaskan kembali secara lisan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang simpulan iklan, slogan, dan poster. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.